Halo Sobat Marhen, pernah nggak sih kalian ngerasa penat dengan kemacetan, polusi udara, dan suasana Jakarta yang dipenuhi gedung-gedung pencakar langit? Nah, di tengah kondisi tersebut, ruang terbuka hijau atau RTH hadir bukan hanya sebagai pelengkap estetika aja loh, melainkan menjadi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang lebih sehat, nyaman, dan aman. Untuk melihat bagaimana RTH menjadi bagian penting bagi kehidupan masyarakat, yuk bersama saya Kak Hayurnisa Salsabila yang akan menjelajahi kawasan Gelora Bung Karno atau GBK. Saat memasuki kawasan hutan kota GBK, suasana yang sejuk dari hembusan angin dapat langsung dirasakan. Hamparan pepohonan, area rerumputan, dan jalur pejalan kaki yang menjadikan tempat ini sebagai salah satu ruang publik yang banyak dimanfaatkan masyarakat untuk beragam aktivitas. Hutan kota GBK seringkali disebut sebagai Central Park Jakarta karena memiliki luas kawasan sekitar 4,5 hektar. Dalam satu minggu, hutan kota ini tutup di hari Senin. Sedangkan waktu operasionalnya berlangsung pukul 6 pagi sampai 6 sore. Tingginya jumlah pengunjung di akhir pekan menjadi bukti nyata bahwa masyarakat membutuhkan lingkungan yang lebih memadai. Namun, kondisi ini juga memperlihatkan bahwa ketersediaan ruang hijau yang dibutuhkan masih belum merata di kota Jakarta. Keterbatasan RTH juga disebabkan oleh penataan kota Jakarta yang buruk. Contohnya seperti alih fungsi lahan dan pesatnya pembangunan kawasan terbangun. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengembangan kawasan perkotaan masih belum diimbangi dengan penyediaan ruang terbuka hijau yang memadai. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, diwajibkan untuk wilayah perkotaan harus memiliki minimal 30% ruang terbuka hijau. Sementara itu, berdasarkan data dari kompas.com, capaian RTH di Jakarta saat ini masih berada jauh di bawah target tersebut, yakni sekitar 5,59%. Kebutuhan akan RTH pun tidak hanya bergantung pada satu kawasan saja. Di sekitar GBK masih terdapat sejumlah ruang hijau yang turut dimanfaatkan masyarakat untuk berbagai aktivitas. Dengan waktu operasional yang lebih fleksibel, mulai pukul 5 pagi hingga 10 malam. Kalau menurut aku ini sangat penting ya Kak, soalnya kan Jakarta polusinya lumayan gitu banget kan. Terus kita juga kalau misalkan butuh healing atau apa, itu kan nggak perlu harus ke mall terus kan Kak. Kita tuh sebenarnya cuma harus lihat sekeliling aja dan nggak ngeliat kepadatan itu sebenarnya udah termasuk healing kok menurutku. Jadi kayak melepas stres itu perlu banget. Selain hutan kota, setiap taman di kawasan GBK juga memiliki karakter yang berbeda. Lebih dari sekedar tempat rekreasi, taman-taman menunjukkan pentingnya ruang terbuka hijau sebagai penyeimbang di tengah padatnya aktivitas perkotaan. Setelah melihat suasana hutan kota, yuk ikut kami menjelajahi Taman Anggrek. Keberadaan taman ini menjadikan pilihan alternatif dari RTH yang masih dapat diakses masyarakat di kawasan GBK. Banyaknya jenis vegetasi di kawasan ini menunjukkan bahwa fungsi ruang terbuka hijau tidak hanya sebagai tempat beraktivitas, tetapi juga sebagai ruang konservasi menjaga keberagaman vegetasi di tengah perkembangan kota Jakarta yang minim ruang hijau. Selain vegetasi, fasilitas pendukung seperti penerangan, jalur pejalan kaki, dan kawasan yang tertata juga menjadi bagian penting agar masyarakat merasa nyaman saat memanfaatkan RTH. Buat aku yang punya anak sih penting sih ya, karena kan sekarang tuh buat cari lahan terbuka kayak gitu juga agak susah ya di Jakarta gitu, terbatas. Jadi penting sih. Semoga sih RTH kayak gini tuh lebih banyak lagi ya nantinya gitu. Terus juga fasilitas-fasilitasnya juga mungkin ditambahin lagi gitu. Selain memiliki fungsi ekologis,
RTH juga memiliki peran penting sebagai ruang publik bagi masyarakat. Di tengah aktivitas masyarakat perkotaan yang semakin ramai, ruang publik yang nyaman menjadi kebutuhan untuk menjaga kesehatan fisik maupun mental. Beralih ke Taman Menteri, kawasan ini menjadi salah satu ruang yang dimanfaatkan masyarakat untuk berolahraga, berjalan santai, hingga sekedar mencari udara yang sejuk, pepohonannya lebih padat, dan menghasilkan suasana yang lebih teduh. Fungsi seperti ini menjadi penting karena RTH sendiri berperan membantu menurunkan suhu lingkungan, menyerap karbon, dan menghasilkan oksigen untuk mendukung kualitas udara yang lebih baik di tengah persoalan polusi di Jakarta. Keberadaan RTH yang nyaman, tidak berbayar, dan mudah diakses melalui transportasi umum menjadi sarana penting bagi masyarakat untuk menikmati ruang hijau di tengah terbatasnya ketersediaan, sebab tidak semua warga memiliki akses yang memadai di lingkungan tempat tinggalnya. Kalau untuk kawasan bebas asap rokok sih belum ya, karena masih banyak masyarakat yang merokok walaupun sudah ada larangannya gitu. Pastinya yang banyak fasilitas umumnya kayak tempat sampah, terus juga deket sama toilet dan bebas asap rokok. KTR lebih banyak aja sih tempat-tempat kayak GBK kayak gini, tempat-tempat olahraga biar lebih enak aja kalau misalkan kayak pulang kerja, pulang kampus gitu. Dari Taman Menteri, kita melanjutkan perjalanan ke Taman Kridaloka. Meskipun pepohonannya tidak serapat Taman Menteri, kawasan ini tetap menunjukkan bahwa RTH memiliki fungsi yang lebih luas dari sekadar menghadirkan pepohonan. Pepohonan yang ada tetap membantu mengurangi paparan panas dan memperbaiki kualitas udara. Sementara keberadaan jalur jogging, bangku istirahat, serta area lainnya menunjukkan bahwa kenyamanan dan fasilitas pendukung juga menjadi bagian penting agar RTH dapat dimanfaatkan masyarakat secara maksimal. Masih di kawasan GBK, kita sampai di Taman Bukit Persahabatan yang berada di belakang Masjid Al-Bina. Berbeda dari taman lainnya, kawasan ini memiliki kontur tanah yang berbukit, sehingga dapat membantu penyerapan air hujan dan mendukung sirkulasi udara yang lebih baik. Nah, fungsi tersebut juga semakin dibutuhkan karena Jakarta sendiri masih menghadapi persoalan mengenai berkurangnya daerah resapan air yang berdampak pada meningkatnya risiko banjir. Kontur lahan yang berbeda membuat kawasan ini cukup sering dimanfaatkan untuk aktivitas bersepeda dan olahraga luar ruang lainnya. Namun, aspek keamanan juga perlu diperhatikan. Saat kondisi hujan, permukaan jalur tanah berubah menjadi licin, sehingga dapat meningkatkan risiko tergelincir, terutama bagi pesepeda maupun pengunjung lainnya yang beraktivitas di area ini. Karena itu, keberadaan fasilitas pendukung turut melengkapi fungsi RTH. Selain menunjang kenyamanan pengunjung, fasilitas ini juga membantu menjaga keamanan saat kawasan digunakan dalam berbagai kondisi cuaca. Dari hutan kota hingga Bukit Persahabatan, terlihat bahwa setiap RTH memiliki fungsi yang saling melengkapi. RTH bukan sekadar kawasan hijau saja, keberadaannya juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk beraktivitas hingga menikmati lingkungan yang lebih nyaman. Ketersediaan RTH yang memadai masih menjadi tantangan karena belum semua masyarakat memiliki akses setara terhadap ruang publik yang berkualitas. Saya, Kairunisa Salsabila, Marhen Press, pamit undur diri. Sampai jumpa di video Explore Jakarta selanjutnya.